Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafawana Az-Zahra dari kelas 2B PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang setting pembelajaran anak berkebutuhan khusus dengan hambatan ADHD atau ADD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau bisa disingkat dengan ADHD merupakan gangguan yang umum terdiagnosis di masa anak-anak terkait gangguan perkembangan neurobehavioral sekitar 3-5% yang terjadi di usia sekolah. ADHD merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang memiliki hambatan pemusatan perhatian, mudah teralihkan, hiperaktivitas, dan impulsif dalam perilakunya, sehingga dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka. Sedangkan Attention Deficit Disorder atau bisa disingkat dengan ADD merupakan gangguan pemusatan perhatian. Istilah ADD digunakan berdasarkan kenyataan bahwa anak dengan hambatan ADHD tidak selalu disertai dengan gangguan hiperaktivitas. Selanjutnya ada klasifikasi ADHD. Klasifikasi ADHD berdasarkan American Psychiatric Association ada 3. Pertama, ada ADHD inattentif tanpa hiperaktivitas. Kedua, ada ADHD hiperaktif impulsif. Dan yang ketiga, ada ADHD kombinasi. ADHD inattentif tanpa hiperaktivitas merupakan anak yang memiliki hambatan inatesi mengalami kesulitan dalam pemusatan perhatiannya, mudah teralihkan dengan rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh alat inderanya. Kedua, ADHD hiperaktif impulsif adalah anak yang memiliki hambatan hiperaktif impulsif, menunjukkan gerakan yang berlebihan yang dilakukan secara umum. Perilaku hiperaktif ini tampak tidak bertujuan. Mereka kesulitan untuk mengontrol dan melakukan koordinasi dalam aktivitas motoriknya. Gerakannya dilakukan terus-menerus tanpa lelah, sehingga kesulitan untuk memusatkan perhatian. Sedangkan pada perilaku impulsifnya, anak ADHD dengan hambatan ini sangat dikuasai oleh perasaannya sehingga sangat cepat bereaksi. Mereka sulit untuk memberikan prioritas kegiatan, sulit untuk mempertimbangkan atau memikirkan terlebih dahulu perilaku yang akan ditampilkannya. Yang ketiga adalah ADHD kombinasi. Anak dapat dikatakan memiliki hambatan ADHD minimal 6 bulan menunjukkan perilaku ADHD secara konsisten. Karakteristik ADHD. Karakteristik ADHD ada 2. Yang pertama, 6 atau lebih simptom inattention. Yang kedua, 6 atau lebih simptom hyperactivity impulsivity. Pertama, 6 atau lebih simptom inattention yang muncul dalam waktu paling sedikit 6 bulan yang bersifat maladaptif dan inkonsisten dengan tahapan perkembangan dengan karakteristik sebagai berikut. Sering gagal memperhatikan hal yang rinci atau ceroboh dalam membuat tugas sekolah atau aktivitas lain. Sering sulit memperhatikan perhatian dalam tugas atau bermain. Sering tampak tidak memperhatikan saat diajak berbicara. Sering tidak mengikuti instruksi dan gagal menyelesaikan pekerjaan sekolah atau tugas. Sering gagal mengorganisir tugas dan aktivitas, sering menghindar,
tidak suka atau enggan mengerjakan tugas yang memerlukan ketekunan, mudah terganggu oleh stimulasi dari luar, kehilangan atau tertinggal barang-barang penting miliknya, sering lupa dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, 6 atau lebih simptom hyperactivity impulsivity yang muncul dalam waktu paling sedikit 6 bulan yang bersifat maladaptif atau inkonsisten dengan tahapan perkembangan. Hyperactivity, sering gelisah, baik tangan atau kakinya, saat di tempat duduknya, sering meninggalkan bangkunya di sekolah, sering lari dan memanjat berlebihan, sering sulit bermain dan terlibat aktivitas santai secara tenang, sering tampak bertindak bagai didorong mesin, sering bicara berlebihan. Kemudian, impulsivity yang sering menjawab sebelum pertanyaan selesai, sulit menunggu giliran, sering menyela atau memotong pembicaraan atau aktivitas orang lain. Program kebutuhan khusus. Kebutuhan anak dengan ADHD atau ADD berbeda dengan anak lainnya. Bentuk layanan yang diberikan guru kepada anak dengan ADHD pun tidak sama dengan anak lainnya. Menurut Muhammad Sugiarman, ada 2 program kebutuhan khusus bagi anak ADHD atau ADD. Yang pertama, kebutuhan pengendalian diri. Yang kedua, kebutuhan belajar. Pertama, kebutuhan pengendalian diri. Pengendalian diri pada anak hiperaktif berkaitan dengan pengurangan perilaku hiperaktif, peningkatan rentang perhatian, dan pengendalian impulsivitas. Beberapa kebutuhan pengendalian diri tersebut yaitu: pertama, rutinitas, struktur, dan konsistensi. Kedua, fokus pada hal-hal positif. 3, menjelaskan sederhana dan singkat. 4, hindarkan argumentasi. Dan yang kelima, abaikan hal-hal yang tidak penting. Kedua, ada kebutuhan belajar. Anak dengan ADHD perlu adanya pengaturan kegiatan yang terjadwal, tidak hanya dalam pengendalian diri, tapi juga pada pengelolaan kelas. Anak dengan ADHD membutuhkan suasana kelas yang tenang, kondusif, dan terkendali. Pengelolaan kelas dalam hal ini termasuk juga pengaturan pembelajaran dan pemberian tugas. Beberapa kebutuhan dalam hal pembelajaran yang berbeda dengan anak lain juga diungkapkan oleh Riff dan Heimburg. Beberapa kebutuhan tersebut ialah: pertama, lingkungan kerja, tugas, dan bahan-bahan terstruktur. 2, dukungan eksternal yang membantu pemusatan perhatian. 3, kesempatan merespon yang tinggi. 4, bantuan di bidang keterampilan belajar dan belajar aktif. 5, pengajaran yang multisensori. 6, menyesuaikan dengan gaya belajar anak dan modifikasi tulisan. 7, jadwal dan rutinitas yang mampu diprediksi. 8, waktu yang ekstra untuk memproses informasi. 9, modifikasi kurikulum yang kreatif. 10, bantuan jika anak frustasi. 11, modeling dan pengajaran yang terpusat pada guru. 12, pengalaman belajar yang bermakna. Dan yang ke-13, strategi pengajaran yang membangun kekuatan dengan memperhatikan kelemahan pada anak. Strategi pembelajaran kebutuhan khusus. Anak dengan hambatan ADHD mengalami kesulitan untuk melakukan proses tindakan atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Selain hambatan penyesuaian lingkungan, beberapa perilaku yang muncul menghambat proses belajar pada anak hambatan ADHD dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, aktivitas motorik yang berlebihan. 2. Menghindari tugas. 3. Kurang perhatian. 4. Tugas yang tidak diselesaikan. 5. Kesulitan untuk memahami arahan. 6. Disorganisasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan hambatan ADHD. Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk anak dengan hambatan ADHD yaitu: pertama, jadwal visual harian. Visualisasikan jadwal kegiatan dalam bentuk foto atau gambar yang jelas. Di dalam jadwal visual terdapat peraturan yang telah disepakati bersama antara guru dan anak. Dalam memberikan konsekuensi harus hati-hati, tetapi bersifat langsung, segera setelah kejadian, tidak memicu konfrontasi dan memberikan pemahaman fakta-fakta perilaku pelanggar yang telah dilakukan anak tersebut secara jelas. Kedua, strategi modifikasi perilaku. Berikan instruksi dengan singkat dan jelas. Hindari pengulangan instruksi. Buatlah daftar perilaku yang menjadi prioritas yang perlu dicapai oleh anak. Contohnya, mampu menghindari diri dari bahaya, tidak bertindak agresif, dan dapat menyelesaikan tugas. Fokuskan pada hal-hal positif. Berikan penghargaan atas usaha-usaha yang telah ia lakukan walaupun hasilnya belum sesuai target. Menggunakan time out ketika anak menunjukkan perilaku yang tidak sesuai di saat proses pembelajaran berlangsung dengan menempatkan anak pada area tertentu yang telah disiapkan. Ketiga, menggunakan strategi ekologi atau lingkungan. Aspek-aspek dalam strategi ekologi yaitu segala hal yang berhubungan langsung dengan lingkungan terdekat anak, di antaranya ruang, waktu, suara dan warna, makanan. 4. Menggunakan strategi afektif. Mengarahkan penyaluran energi yang dimiliki oleh anak ADHD ke arah seni ekspresif seperti menari, melukis, dan drama. Memberikan imaji positif dengan menghindari pemberian label pada anak. 5. Menggunakan strategi fisik dengan mengizinkan anak untuk bergerak dengan tepat, mengajarkan keterampilan relaksasi fisik, mengkombinasikan strategi fisik dengan strategi visual yang melibatkan citra kinestetik. Kemudian, strategi pembelajaran khusus. 3 komponen prosedur yang dapat dilakukan guru dalam menangani anak ADHD menurut Isna Perdana dan Adayu antara lain. Pertama, akomodasi. Hal yang dilakukan guru dalam memberikan akomodasi ini dengan mengubah kelas. Manajemen kelas untuk memudahkan anak ADHD dapat dilakukan dengan cara mengatur tempat duduk. Pertama, tempat duduk anak ADHD dijauhkan dari jendela atau pintu. 2. Aturlah tempat duduk anak ADHD di depan meja guru. Ketiga, anak duduk dengan formasi setengah lingkaran dengan fokus pada guru. Kedua, penyampaian informasi atau materi. Pertama, guru memberikan satu instruksi setiap kali menyampaikan materi dan dapat juga diulangi. Instruksi dapat diberikan menggunakan kata atau kalimat yang singkat dan jelas. Kemudian, gunakan bantuan visual seperti grafik, gambar, kode warna. Ketiga, buatlah catatan garis besar untuk mengorganisir atau mengatur informasi saat guru sedang menyampaikan materi. Ketiga, pekerjaan anak. Pertama, kurangi jumlah tes yang terbatas waktu. Dalam hal ini, guru tidak membatasi waktu secara ketat pada anak ADHD dalam menyelesaikan tugasnya. 2. Guru dapat menerima setiap pekerjaan anak ADHD sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan. Dan guru harus memberikan
nilai terpisah untuk setiap tugas terpisah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.